Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Nurwanti, NPM 1808-2010-064 dari UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan membahas tentang artikel ini yang bernama pemanfaatan ITIL versi 3 untuk mengatasi masalah layanan TI pada sistem terintegrasi di perguruan tinggi milik Yefri Handoko dari Magister Sistem Informasi Universitas Komputer Indonesia. Permasalahan saya bacakan terlebih dahulu abstraknya. Permasalahan dalam penerapan suatu layanan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi adalah perlunya standar data, kesiapan sistem dalam men-sharing data, ketersediaan sistem, beban penggunaan yang besar, serta keengganan pengguna untuk memanfaatkan sistem baru yang terintegrasi. Pada penelitian akan diusulkan kerangka kerja ITIL (Information Technology Infrastructure Library) untuk meninjau kembali praktik layanan pada IT Service Management dari suatu sistem layanan terintegrasi yang digunakan di perguruan tinggi. Hasil dari penelitian ini berupa 8 proses manajemen layanan yang harus diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah, serta berdasarkan nilai KPI kurang dari 40% berdasarkan 4 proses manajemen layanan yang harus diperbaiki. Tujuan penelitian ini adalah memetakan masalah pada layanan sistem integrasi pada proses inti dari ITIL versi 3. Yang kedua adalah mencoba mencari solusi dari permasalahan layanan pada sistem integrasi mempergunakan proses yang terdapat pada ITIL versi 3. Metode penelitiannya dilakukan pada 1 perguruan tinggi negeri dan 2 perguruan tinggi swasta dalam rangka tugas pekerjaan kontrol dan audit sistem informasi yang dimiliki oleh Yefri Handoko ini. Data diperoleh melalui survei dan wawancara pada beberapa orang yang terkait dengan tanggung jawabnya menggunakan klasifikasi RASI dalam kurung responsible, accountable, consolidate, and informed. Tentunya data memiliki faktor ketidaktepatan, namun dengan mengkomunikasikan teknik akuisisi data dengan fokus pada klasifikasi RASI, diharapkan responden yang memberi jawaban adalah orang yang sesuai. Di sini sistem terintegrasi yang ditinjau. Jadi masalah yang timbul secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu masalah konseptual di awal pembuatan sistem dan B, masalah yang muncul setelah implementasi sistem. Untuk permasalahan di awal pembuatan sistem dapat dilihat pada tabel 1. Sedangkan masalah yang muncul setelah implementasi ada lebih banyak pada etos kerja sampai yang dilihatkan pada tabel 2. Untuk tabel 1 sendiri yaitu permasalahan konseptual di awal penyusunan sistem integrasi ada. Dan yang pertama adalah kesamaan format data, koneksi antara server data dengan server integrasi. 3. Pencegahan redundansi data. Yang keempat, pengelolaan retensi data. Yang kelima, pemeliharaan keamanan sistem. Yang keenam, alokasi data yang mana yang akan disimpan di server terintegrasi dan yang akan tetap di server data lokal. Yang ketujuh, aksesibilitas server. Yang kedelapan, pemilihan jenis server. Yang kesembilan, availabilitas server. Yang ke-10 adalah prosedur update data. Yang ke-11, penentuan ukuran file hasil digitasi. 12, proses mendigitalkan arsip. Yang ke-13 adalah menentukan penugasan atau pertanggungjawaban. Untuk tabel 2 yaitu permasalahan setelah implementasi sistem terintegrasi. Yang pertama ada keengganan untuk mengupdate data. Yang kedua, data yang sudah dikirim ke server integrasi tidak dapat diakses oleh departemen atau penjabat yang diperlukan. Ketiga, tidak ada monitoring untuk kebenaran dan retensi data. Yang keempat, data yang berasal dari bekas digitasi memiliki ukuran terlalu besar dan terakumulasi pada server integrasi. Yang kelima, sistem lama terasa lebih mudah. Ini penyesuaian permasalahan aktual dengan proses pada ITIL-nya. Ini setelah hasil dan pembahasannya yaitu
Berdasarkan tabel dipilih beberapa proses yang menjadi tinjauan untuk penelitian ini berdasarkan tingkat kepentingan dan dapat diselesaikan dengan memperbaiki kebijakan layanan tanpa menambah biaya. Key Performance Indicator dalam grup KPI dari masing-masing proses diperoleh melalui observasi dan wawancara para stakeholder untuk tingkat rasi yang sesuai dan diberikan pada tabel 5. Tabel 5 ini? Terlihat bahwa sebenarnya indikator kerja kunci Key Performance Indicator yang harus diperbaiki terdapat pada masalah yang memiliki nilai KPI terkecil. Mengingat semua sistem terintegrasi yang diamati perguruan tinggi baru diimplementasikan sekitar satu kuartal tahun dalam kurun 4 bulan, maka dipilih KPI yang harus diperbaiki kurang dari 40%. Jadi ada 4 proses yang harus diperbaiki, yaitu Asset and Configuration Management, Asset and Configuration Management, Access Management, Change Management, dan Demand Management. Maka dapat disimpulkan masalah yang perlu untuk segera diselesaikan adalah masalah nomor 7, 10, 14, 15, 16, dan 17. Jika dikelompokkan, terdapat 3 masalah yang berkaitan dengan server integrasi, 1 berkaitan dengan data, 1 berkaitan dengan ukuran file, dan 1 lagi mengenai aksesibilitas. Jadi di sini untuk rekomendasi untuk masalah demand manajemennya adalah perlunya kebijakan penetapan ukuran byte maksimum dokumentasi yang didigitasi sehingga pertumbuhan jumlah data pada server integrasi dapat diprediksi. Rekomendasi untuk masalah Asset and Configuration Management, yaitu pada ITIL versi 3 terdapat CMS dan CMDB. Pengguna dapat mengakses CMDB melalui CMS sehingga beberapa layanan ke server integrasi dapat di-extract dari CMS. Untuk rekomendasi masalah akses manajemen, proses integrasi data di perguruan tinggi pada umumnya mempergunakan XML integration dan data replication. Untuk penggunaan XML integration, data bersifat terintegrasi sehingga tidak membebani server integrasi. Untuk rekomendasi masalah change management, yaitu setelah berdiskusi dengan pihak pengelola, maka perlu adanya manajemen perubahan yang memfokuskan pada hal-hal di bawah ini, seperti mengontrol siklus hidup pada perubahan ke sistem baru, menghindari penurunan kualitas layanan, melakukan evaluasi tahap perubahan, dan menetapkan request for change. Sedangkan untuk release and development manajemennya adalah mengontrol pelaksanaan pengujian sistem, menjadwalkan penggunaan dan pengembangan sistem yang menjamin lingkungan kerja dan budaya kerja tidak terganggu, dan B. mempersiapkan fasilitas, skill, dan pembiayaan, dan C. menampung komplain dan pertanyaan. Jadi kesimpulannya adalah permasalahan sistem terintegrasi pada perguruan tinggi dapat dipetakan menggunakan IT service management dengan prioritas pada 8 proses pada ITIL berdasarkan nilai KPI kurang dari 40%. Terdapat 4 proses manajemen layanan harus diperbaiki. Terima kasih telah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.